Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kita belajar kembali materinya yaitu tentang gelombang. Oke, ini ya. Nah, perlu kalian ketahui gelombang yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari itu termasuk gelombang yang mana saja. Nah, yang pertama adalah di sini gambarnya ada gelombang air, ya. Gelombang air itu kalau kita usik air itu nanti akan membentuk sebuah gelombang. Oke, berikutnya di sini adalah gelombang tali, ya. Tali itu juga sama. Kalau kalian punya tali, kalian hentakkan, ini juga akan membentuk sebuah gelombang. Kemudian ada gelombang pada selingki atau pir, ya. Nah, ini bentuk gelombangnya berbeda dengan gelombang tali, ya. Nah, di sini ada tertulis rapatan, ada regangan, ya. Ini nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Ada gelombang pada cahaya. Gelombang cahaya ini bentuknya seperti ini, ya. Kemudian ada gelombang bunyi. Ya, bunyi bisa terdengar oleh telinga kita karena merambat, ya. Merambat ini membentuk sebuah gelombang. Oke, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjelaskan konsep gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memberikan contoh-contoh getaran dan gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengidentifikasi hubungan antara cepat rambat gelombang, frekuensi, dan panjang gelombang dengan getaran. Jadi, kita belajar gelombang itu masih ada hubungannya dengan materi yang sudah dipelajari adalah getaran. Jadi masih berhubungan, tidak boleh terlupakan. Materi yang kita pelajari hari ini adalah tentang gelombang, ya. Apa itu gelombang? Gelombang itu adalah termasuk getaran yang merambat. Jadi getaran yang merambat melalui suatu medium atau perantara. Berarti ada tempat untuk merambatnya. Medium itu tempat untuk merambat yang membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu adalah pengertian dari gelombang, termasuk getaran yang merambat, memerlukan medium dan membawa energi, ya. Nah, gelombang di sini nanti terbagi menjadi dua. Pertama adalah berdasarkan medium perambatannya. Yang kedua, gelombang berdasarkan arah rambatannya. Oke, masing-masing terbagi juga. Nah, untuk berdasarkan medium perambatannya, gelombang itu ada gelombang mekanik, ya, berdasarkan mediumnya. Ada gelombang elektromagnetik. Jika berdasarkan arah rambatan, gelombang itu ada gelombang longitudinal sama gelombang transversal. Ini nanti yang kita pelajari pada materi gelombang. Oke. Berdasarkan medium perambatannya, ya, gelombang yang kita pelajari pertama, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnet. Yang pertama kita belajar gelombang mekanik. Gelombang mekanik itu gelombang yang membutuhkan medium dalam perambatannya. Jadi, gelombang ini jika merambat itu harus ada zat perantaranya, mediumnya. Zat perantaranya berupa apa? Bisa zat padat, zat cair, dan zat gas. Oke, contohnya pada gelombang bunyi. Bunyi itu bisa terdengar ke telinga, ya. Nah, ini contohnya, seorang dapat mendengar musik dan suara karena gelombang bunyi merambat melalui udara, ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini sumber bunyinya. Bisa sampai ke telinga kita. Nah, gelombangnya ini merambat melalui udara. Contoh yang lain adalah
Gelombang mekanik adalah gelombang air. Jadi, gelombang yang terjadi pada air itu merambatnya membutuhkan mediumnya air. Gelombang tali juga sama. Jika kalian punya tali, kalian hentakkan, itu tali itu akan membentuk gelombang. Medium perambatannya adalah tali. Yang kedua itu adalah gelombang elektromagnetik, kebalikan dari gelombang mekanik. Jadi, gelombang ini perambatannya tidak membutuhkan medium, ya. Contohnya seperti apa? Gelombang cahaya, ya. Jadi, cahaya itu termasuk juga gelombang, tetapi dalam merambatnya tidak membutuhkan medium, tidak butuh zat perantara. Jadi langsung cahaya matahari bisa sampai ke bumi itu tanpa medium merambat, ya, tidak langsung. Oke, tadi sudah belajar tentang gelombang berdasarkan mediumnya, ya. Berikutnya berdasarkan arah rambatannya. Ada yang pertama gelombang longitudinal. Nanti yang kedua adalah gelombang transversal. Kalian perlu tahu apa gelombang longitudinal itu? Gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya. Sejajar dikasih huruf tebal, itu berarti penting, ya. Kalian harus tahu kalau gelombang longitudinal itu arah getaran sejajar dengan arah rambatannya. Seperti apa? Seperti ini, ya. Ini adalah gelombang longitudinal. Gelombangnya bentuknya adalah arah rambatan, berarti rambatan itu yang mana? Rambatannya itu yang ke arah mendatar ini arah rambatannya, ya, berarti merambatnya ke kanan. Arah getarnya juga seperti itu, kayak pir itu kan arah getarannya juga ke kanan, ya. Nah, nih. Nah, panjang satu gelombang atau istilahnya adalah lambda. Ini adalah simbol dari lambda, ya. Simbol dari panjang gelombang. Pada gelombang longitudinal itu terdiri dari satu regangan dan satu rapatan. Kalian perhatikan gambarnya. Yang termasuk regangan yang mana? Yang ini. Ini diperhatikan, ya. Regangan berarti yang agak melebar, merambatnya atau getarannya agak melebar. Ini regangan juga, yang ini juga regangan. Rapatan itu berarti yang agak sempit. Ini rapatan, ya, rapatan. Yang di sini rapatan. Makanya dikatakan satu gelombang atau satu lambda itu adalah terdiri dari satu regangan dan satu rapatan. Ini ya, satu regangan dan satu rapatan. Dikasih tanda panah ini. Nah, ini adalah panjang satu gelombang. Kalau kalian perhatikan pada gambar ini, itu ada berapa gelombang? Ini satu rapatan, satu regangan itu satu. Satu rapatan, satu regangan berarti dua. Rapatan, regangan berarti tiga. Ada rapatan saja, berarti kan ada tiga ditambah rapatan saja, berarti setengahnya. 3,5 gelombang kalau diperhatikan gambar yang ini, ya. Nih, contohnya kalau gelombang longitudinal itu terjadi pada apa? Gelombang suara dan gelombang selingki, ya. Selingki itu kayak pir gitu, ya. Ini adalah gelombang longitudinal. Oke, berikutnya gelombang transversal, ya. Gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatan. Jadi, ini juga dikasih di huruf tebal, ya. Ini berarti penting. Gelombang transversal itu berarti arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatan. Seperti apa gelombang transversal ini, ya? Bentuknya seperti ada bukit, ada lembah, ya. Ya. Ah, tadi gelombang transversal arah getarnya berarti yang bergetar itu yang mana? Getarnya itu naik turun. Bergetarnya naik, yang ini
turun. Ya, ini arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatannya. Merambatnya di mana? Merambatnya berarti menyamping. Nah, ini kan berarti arahnya tegak dan lurus. Nih, gelombang transversal ya. Nah, panjang satu gelombang atau lambda, panjang satu gelombang atau lambda pada gelombang transversal itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Ya, berarti yang bukit yang mana? Yang bukit ini yang ini. A, B, C. Ini bukit. Satu lembah, berarti yang lembah adalah C, D, E. Ya, berarti yang bukit adalah A, B, C. Yang lembah C, D, E. Berarti yang berwarna biru ini adalah satu gelombang atau satu panjang gelombang. Lambangnya lambda. Ya. Nah, kalau kalian perhatikan pada gambar ini, ada berapakah gelombang? Ada berapa gelombang? Nah, yang ini tadi, satu bukit, satu lembah itu satu gelombang, ditambah satu bukit, itu berarti kan setengahnya. Ya, berarti satu setengah gelombang. Oke, contohnya terjadi pada apa? Gelombang air, gelombang tali, dan gelombang cahaya. Ini adalah gelombangnya gelombang transversal. Oke, di sini ada keterangannya. Yang dikatakan bukit itu ABC, ini tadi, ya, sama EFG, berarti yang di sini EFG, ini bukit, ya. Yang dikatakan lembah CDE, berarti yang bagian bawah CDE ya. Ini. Kemudian satu gelombang itu adalah A, B, C, D, E. Kalau dimulai dari A, berarti A, B, C, D, E. Kan satu bukit, satu lembah. Kalau dimulai dari C, berarti C, D, E, F, G. Satu lembah, satu bukit. Dibalik enggak apa-apa. Oke. Nah, berikutnya yang dikatakan puncak gelombang itu berarti yang ada di atasnya bukit, namanya puncak itu berarti di atas. Di titik B sama titik F. Yang dikatakan dasar gelombang itu berarti yang ada di lembah paling bawah, berarti yang di titik D. Oke, mengenal ada amplitudo. Dulu kalian belajar di getaran itu ada amplitudo, simpangan terjauh. Yang mana ada B, B aksen. Di sini ada B, B aksen ya. Jadi yang ini adalah amplitudonya. Oke. Kemudian ada D, D aksen. Ini D, D aksennya yang mana? Yang di sini ya. Yang dikatakan amplitudo berarti jarak antara D ke D aksen. Ini kan simpangannya yang paling jauh. Ya. Kemudian ada F, F aksen. Nah, F aksennya di mana? Sini ya. Nah, ini adalah amplitudonya. Simpangan yang paling jauh. Oke, setelah kalian belajar tentang jenis-jenis gelombang, berikutnya kalian harus tahu rumusnya ya. Rumus untuk gelombang ini, gelombang karena ada kaitannya dengan getaran, berarti masih berhubungan dengan frekuensi dan periode. Nih, mencari cepat rambat atau V dan mencari panjang gelombang atau lambda. Oke, ini rumusnya. Cari V itu adalah S dibagi T ya. Atau cari V itu bisa menggunakan lambda dibagi T besar. Harus beda antara T yang pertama T kecil dengan T yang kedua T besar ya. Nah, kemudian cari V juga bisa menggunakan lambda dikali frekuensi. Tinggal ditinjau yang diketahui apa ya. Jadi, mencari kecepatan pada gelombang itu ada 3 rumus ya. Nah, keterangannya kalian perhatikan di sini. V itu cepat rambat gelombang, V ya. Satuannya meter per sekon. Kemudian S itu adalah jarak gelombang. Berarti
gelombang dari awal sampai akhir itu jaraknya berapa. Kemudian T itu waktu, ini ya, T kecil, waktu yang ditempuh gelombang, satuannya sekon, ya. Kemudian ada lambda, ini lambangnya, ya. Adalah keterangannya adalah panjang gelombang, satuannya meter. Kemudian T besar, nah ini T kecil, T besar itu adalah periode gelombang, satuannya sama dengan T kecil, sekon, ya. Kemudian ada F itu frekuensi gelombang, satuannya hertz, ya. Nah, dari ketiga rumus ini kalian harus bisa merubah jika pertanyaannya itu tidak V, yang ditanya misalkan jaraknya, yang ditanya misalkan waktunya, atau yang ditanya panjang gelombangnya. Ya, kalian harus bisa merubahnya. Oke, kalau merubah untuk rumus yang pertama, saya kasih segitiga ya. Ingat, ini sering saya berikan yang segitiga, yang garis mendatar itu artinya adalah garis pembagian. Pembagian ya. Pembagian. Yang garis tegak itu adalah perkalian. Oke. Misalkan di soal kalian disuruh mencari V. Misalkan pada soal kalian disuruh mencari cepat rambat gelombang atau kecepatannya. Berarti V-nya ditutup. Rumusnya adalah S dibagi T. Kalau suruh mencari S jaraknya, berarti V dikali T. Oke. Mencari T-nya, waktunya, berarti S dibagi V. Ya. Nah, kalau misalkan pakai rumus yang kedua, cara merubahnya juga sama. Ya. Kalau mencari V, berarti rumusnya adalah lambda dibagi periode T besar. Kalau misalkan yang dicari ada periode, periodenya ditutup, berarti rumusnya adalah lambda dibagi V, cepat rambat gelombang. Oke. Kalau yang dicari lambdanya, panjang gelombangnya, lambdanya ditutup, rumusnya adalah V dikali T besar, periode. Berikutnya kalau pakai rumus yang ketiga, ini ya. Jika yang dicari adalah V, V-nya ditutup. Berarti rumusnya adalah lambda dikali F. Ini ya. Kalau yang ditanya lambda, pakai rumus yang ketiga ya. Lambda itu berarti rumusnya adalah V dibagi F. Yang dicari misalkan frekuensi, berarti V dibagi lambda. Oke, berikut contohnya. Sebuah gelombang merambat dengan kecepatan 340 meter per sekon. Jika frekuensi gelombang adalah 50 Hz atau Hz, tentukan panjang gelombangnya. Ingat, pengerjaannya harus sistematis ya, harus ada diketahui, ditanya dan dijawab. Penyelesaiannya diketahui kecepatan ya. Kecepatan berarti yang ini. Apa lambangnya kecepatan? V. 340 meter per sekon. Ya. Kemudian yang diketahui lagi apa? Frekuensi gelombang. Frekuensi lambangnya F. 50 Hz. Yang ditanyakan tentukan panjang gelombang. Lambda. Ya. Kalian perhatikan yang diketahui ada V, ada F. Ditinjau. Kalau misalkan pakai rumus yang pertama, ada enggak V-nya? Ada. Frekuensinya? Enggak ada. Berarti tidak bisa menggunakan rumus yang ini ya. Kalau pakai rumus yang kedua, V-nya ada. Lambda yang ditanya. Tapi di situ ada F frekuensi. Padahal di rumus kedua, periode. Berarti tidak bisa digunakan yang rumus kedua. Berarti harus menggunakan rumus yang ketiga. Ada V, ada lambda yang ditanyakan, ada frekuensi ya. Nah, jawabnya. Ingat, kalau menjawab harus ditulis dulu rumusnya. Yang ditanya apa? Lambda. Lambda ditutup. Berarti rumusnya adalah V dibagi F. Ditulis di sini ya. Lambda adalah V dibagi F.
tinggal memasukkan V-nya. Ingat satuannya diperhatikan pakai hertz, berarti pakai meter ya. V 340 meter per sekon dibagi 50 Hz. Nanti ketemunya 6,8. Lambda itu satuannya adalah meter. Oke, saya kasih contoh lagi yang kedua agar lebih yakin. Oke, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar gelombang transversal apa longitudinal. Oke, bagus. Gelombang transversal terdiri dari bukit dan lembah ya. Kalau kalian perhatikan gambar, kalian harus bisa membacanya ya. 1 sekon itu adalah waktu yang ditempuh oleh gelombang. Ya. Kalau kalian perhatikan di sini ada berapa gelombang? 1 bukit 1 lembah, 1 bukit 1 lembah, berarti ini yang kedua. Ditambah 1 bukit, berarti ada 2,5 gelombang. Oke ya. Nah, diketahui sebuah gelombang seperti pada gambar jika jarak yang ditempuh 10 meter. Berarti dari ujung awal sampai akhir ini jaraknya 10 meter. Jadi kalau saya kasih garis dari awal sampai akhir sini ya, ini adalah 10. Oke, meter satuannya. Ya. Yang ditanya berapa amplitudonya, berapa frekuensinya dan periodenya, berapa panjang gelombangnya, dan berapa kecepatannya. Tetap harus sistematis, harus diketahui. Diketahuinya dilihat dari gambar ya. Jaraknya ya, jarak tempuh itu berarti lambangnya S, 10 meter. Kemudian yang diketahui dari gambar ini, tadi ada banyaknya gelombang itu N ya. Tadi kalau dihitung tadi sudah dihitung 1, 2, setengah. Berarti 2,5 gelombang. Yang diketahui lagi ada waktu 1 sekon. Berarti waktu itu T ya. Oke, yang ditanyakan pertama ada amplitudo berarti A. Yang kedua frekuensi dan periode F dan T besar. Yang ketiga panjang gelombang berarti lambda. Yang keempat do adalah kecepatan berarti V ya. Jawab. Untuk menjawab pertama yang A, amplitudo. Ingat amplitudo itu jarak simpangan terjauh ya. Amplitudo itu bisa dari ini titik timbang ke atas atau titik timbang ke bawah ya. Karena yang diketahui angkanya di sini adalah yang bagian atas, berarti amplitudonya berapa? 5 cm. Oke. Kemudian yang ditanya frekuensi. Masih tadi di awal Bu Cima sudah mengatakan gelombang ada hubungannya dengan getaran ya. Cari frekuensi itu bisa menggunakan rumus getaran ya. Nah, kalau misalkan frekuensinya pakai rumus gelombang, boleh-boleh saja asalkan dilihat yang diketahuinya ya. Karena yang diketahui di sini adalah banyaknya gelombang sama waktu, berarti pakai yang frekuensi di rumus getaran. N dibagi T. N-nya dimasukkan 2,5. Waktunya adalah 1. 2,5 dibagi 1, ketemunya 2,5. Ingat satuannya frekuensi adalah hertz. Berikutnya, cari periode. Periode itu rumusnya berkebalikan dengan frekuensi. Ya. T kecil dibagi N. Tadi T kecil waktunya adalah 1. N-nya 2,5 ya. Nah, gimana cara membagi desimal seperti ini? Ini sudah dipelajari kalian di waktu SD. Nah, ya. Sama dengan 0,4 sekon ya. Yang ketiga, dicari panjang gelombang lambda ya. Panjang gelombang itu ingat panjang gelombang itu terdiri dari 1 bukit 1 lembah, itu 1 panjang gelombang. Karena di sini tadi ada berapa gelombang? 2,5 gelombang. 2,5 gelombang itu dari awal sampai akhir itu panjangnya 10. Jadi
Kalau yang ditanya hanya satu panjang gelombang lambda, berarti kan 2,5 gelombang itu sama dengan S, panjangnya seluruh gelombang. Nah, seperti ini ya, S-nya dimasukkan 10 meter. Nah, tinggal memasukkan, cari lambda, berarti 2,5 itu pindah ruas. Ini perkalian, dipindah menjadi pembagian. Nah, ketemunya, kalau pembagian desimal seperti ini yang tadi, supaya hilang desimalnya itu harus dikalikan atas bawah dengan pengalian yang sama. Ya, ini supaya tidak desimal harus dikalikan 10. Nah, dilihat komanya dimundurkan berapa? Berapa langkah? 1. Berarti dikalikan 10. Bawah dikali 10, atas juga harus dikali 10 ya. Nah, dikalikan 10 kali 10, 100, 2,5 kali 10, 25. Jadi desimalnya sudah hilang ya. Tinggal membagi 100 dibagi 25, ketemunya 4 meter. Oke. Yang keempat, do. Cari V. Nah, V di sini tadi ada 3 rumus ya. Nah, boleh dipakai tiga-tiganya atau salah satunya. Ini saya kasih alternatif 2 ya. Boleh pakai lambda dibagi periode, boleh pakai lambda dikali frekuensi. Oke, cara yang pertama pakai yang lambda dibagi periode. Nah, dimasukkan lambdanya tadi 4, periodenya adalah 0,4. Nah, ingat sama pembagian desimal, berarti supaya hilang desimalnya dikalikan dengan ini 10, karena 0 itu mundur 1, berarti 10 ya. Bawah kali 10, atas juga kali 10. Nah, 4 kali 10, 40. 0,4 kali 10, 4 ya. Jadi ketemunya adalah 10 meter per second. Sekarang dibuktikan dengan cara kedua. Benar apa salah? Nah, pakai lambda kali frekuensi. Lambdanya tadi 4, dikali frekuensinya ini 2,5 ya. Nah, 4 kali 2,5 itu 10 meter per second. Ternyata hasilnya sama. Oke, untuk menguji kemampuan kalian, ya, kalian sudah paham atau belum tentang materi gelombang? Kalian melakukan uji kemampuan diri. Ini soal pertama, ya. Sebuah gelombang yang frekuensinya 8 Hz dan panjang gelombangnya 40 meter, berapakah kecepatannya? Berikutnya, soal yang kedua, perhatikan gambar berikut, ada gambar gelombang. Cara pengerjaannya kalian perhatikan contoh tadi ya. Oke, selamat mencoba dan tetap dipelajari kembali supaya materi atau ilmunya bermanfaat dan sampai bertemu dengan materi gelombang bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.